operator aritmatika. Jadi kita tidak sesuai sama pertemuan kalau lihat di e-learning ya, tanggal segini harus siapa, tanggal segini harus apa, karena kita ada, saya 2 kali nggak masuk, bukan 2 kali nggak masuk, kemarin kan libur, terus yang kemarin lagi kita kan cuma curhat-curhatan aja. Ya, tunggu ya, nanti belajar barengnya. Insya Allah, saya kemarin udah ngobrol sama beberapa kakak tingkat kalian yang IPK-nya kumlot di atas 3,8, mereka pun bersedia buat ngebantuin, jadi kita kayak bebarengan gitu. Dan ya salah satunya ada Kak Anissa, terus Sidi, ya begitu, yang buat belajar bareng. Nanti kalau misalkan ada yang di Bandung, ayo kita ketemu di mana, misalkan mari kita belajar bareng. Hari ini saya akan menjelaskan tentang operator aritmatika, operator bitwise, operator-operator yang digunakan di algoritma pemrograman. Lebih enaknya nanti kita langsung ke program biar kalian lebih kebayang ini tuh apa sih, ini tuh apa sih, ini apa sih. Karena kalau misalkan teori-teori banget kan kurang ya. Kita pakai ID1, kalau kata Rajan tadi ID1. Jadi nggak usah kita install atau apapun, tapi kita compile aja di online, secara online. Mana ya? Kita coba. Ini mah simple banget si ID1, si operator aritmatika. Kalian juga tahu sendirilah. Kalau misalkan udah biasa melihat. Ini secara singkat ya teorinya. Jadi ini ada kali, bagi, tambah, dan kurang, diff, dan mod. Jadi sebenarnya pembagiannya ada diff dan mod. Nah, kalau misalkan operator aritmatika, coba saya tanya, tipe datanya apa? Masih ingat? Kalau misalkan dioperasikan, berarti untuk tipe data variabelnya apa? Ada yang ingat nggak? Cari cing. Saya diem. Tipe datanya itu yang integer itu, Pak? Iya, ada integer, ada variabel karakter, ada string, ada float, ada real, ada apa, tergantung bahasa yang kita gunakan. Bahasanya maksudnya bukan bahasa Indonesia ya, tapi bahasa pemrogramannya apakah Pascal, apakah C++, apakah Java, atau apapun, beda-beda. Nah, sekarang kalau misalkan ketika operator aritmatika ini, misalkan untuk perkalian, kira-kira apa tipe datanya? Angka float, Pak. Float itu siapa sih? Float. Valjery, Pak. Float. Nah, float sebenarnya bukan float sebenarnya. Float bisa. Float itu kan untuk bilangan-bilangan desimal yang bilangan desimal yang bilangan pecahan jadi 0,0, nah itu biasa pakai float. Koma-komaan pakai float lah. Atau kalau misalkan di beberapa bahasa pemrograman itu real. Nah, kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan kita mau bilangan bulat itu ada integer. Jadi nanti kita cobain, kalian juga nanti cobain kalau misalkan integer kayak gimana sih. Kalau float kayak gimana sih hasilnya. Biasanya kalau misalkan 2 ditambah 3 misalkan, kan itu 5. Nah, kalau integer 5 aja. Tapi kalau misalkan float atau real nanti ada 5,0 atau 5.0 misalkan. Jadi ada komanya lah. Gitu. Nah, ini ada operator diff sama mod. Jadi kalau misalkan untuk tadi tipe data string itu nggak akan bisa dioperasikan, atau misalkan variabel karakter itu nggak akan bisa dioperasikan varchar. Operasikan itu maksudnya gini. Jadi kalau ketika kita mendefinisikan variabel A, misalkan variabel A itu string, saya mau cobain di bawahnya nanti dioperasikan misalkan A ditambah B-nya itu string juga A tambah B. Nah, itu pasti program error. Kenapa? Karena
Yaitu kalau misalkan tipe-tipe data yang bisa dioperasikan itu misalkan integer, long in, ya integer, kelas-kelas integer semuanya bisa long in, double in, short in itu bisa, terus apa float, real, seperti kayak gitu. Nah sekarang div, ada yang masih ingat, bentar, ada yang masih ingat div? Kayaknya ada yang tongkat aja. Oh enggak. Ada yang masih ingat div apa? Dibagi. Ya, div sama Hasil mod bagi, hasil bagi. hasil bagi. Kalau mod Sisa Sisa bagi. hasil bagi. sisa hasil bagi. Nah, ini contoh ya, sisa hasil bagi. Berarti kalau misalkan kayak tadi pembagian, berarti kalau misalkan 14 div 3, 14 dibagi 4, sorry, 14 dibagi 4 berarti sisanya 3. Sisa. Kan 14 dibagi div 4 kan sebenarnya 3, bla 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 bla, tapi kalau div itu diambilnya angka depannya. Gitu. Nah, kalau mod sisa hasil bagi 14 mod 4 berarti kan 14 mod 4 kan 12, berarti sisanya kan 2. Nah, sekarang kalau saya tanyakan 3 div 4 berapa? Halo? 0. 0. 0. Siapa yang nggak ngerti? Kalau 4 div 3 1. 1. Berarti ya ngerti lah ya. Siapa? Coba ngacung yang nggak ngerti, ngacung. Angkat tangan yang nggak ngerti. Nih 14 mod 4, berarti pokoknya mod itu sisa bagi aja ya. Nah, kalau misalkan kalau 2 mod 2 itu berapa? 0. 0. Oke. Ya ini ya, operator-operator. Jadi kayak misalkan perkalian pun kan kalau kemarin kalian lihat di soal yang awal, misalkan yang dari rumus dijadikan apa? Dijadikan ya kan rumus misalkan 2A tambah 2B per 3C misalkan. 2A kan sebenarnya 2 dikali A kan. Nah, kita definisikan ke yang kayak gini-gini. Kemarin kita kecepatan sih, tapi nggak apa-apa. Jadi biar tahu kalian. Jadi nanti tuh gimana caranya kita ngedefinisikan sebuah rumus ke dalam bahasa pemrograman. Dan bahasanya pembagian juga bagi gini, bukan titik 2. Gitu. Ini ada operatornya positif sama minus. Nah, ini jadi sebenarnya kita ada pembagian juga. Ada bagi, ada div, ada mod. Kita ada banyak. Ini teori banget. Nah, ini 3 mod 2, 3 div 2 udah tau lah tadi ya. Nah, ini operator bitwise. Ini sebenarnya jarang digunakan. Jadi kalau misalkan kita bitwise sama kayak operator logika. Jadi ini yang kita kalian udah belajar rangkaian logika belum sih? Belum ya? Rangkaian logika semester 1 bukan ya? Bukan ya, belum ya? Jadi nanti ada bilangan biner, bilangan desimal, bilangan heksa. Nah, apapun tuh kalau misalkan bitwise kan ada bit. Jadi bit itu apa ya disebutnya teh? Kan kalian ada yang tahu bit, bedanya bit sama byte, bit sama byt, bedanya apa? Seribu ya? Yakin? Byte itu gigit, Pak. Hah? Byte bit. itu gigit. Byte. Bodor sama nggak bodor. Saya nggak bodornya. Nah, 1 byte itu 8 bit. Jadi misalkan 1 byte, jadi kalau 8 bit itu ada 8 wadah. Jadi misalkan ya kan 1001 atau 1111 misalkan itu kan ada 4 kan satunya. Nah, berarti itu dia 4 wadah gitu. Nanti nggak ya? Nantilah dijelasinnya.
Ini and or, x or not, SHL ke kiri, SHL ke kanan. Jadi and or, ya kalau and itu satu, misalkan true and true berarti kan true, true and false berarti Oh, ini sudah ada Pak di matematika komputer. udah ada kan. Nah, kayak gitu-gitulah. Ini biasanya kalau misalkan operator kayak gini itu dijadikannya di ya itu pendidikan dulu si komputer. Dan ini operatornya dan or, ini yang ping-ping kayak gini teh ini ya operatornya, atau enggak bisa juga AND ditulis AND atau ditulis or, itu tergantung masuk pemrogramannya. Ini relasional kesetaraan. Ini lebih kecil lebih besar tahu sebenarnya. Nah kalau misalkan lebih kecil sama dengan, kita nggak bisa lebih kecil sama dengan yang biasa, tapi kita lebih kecil baru sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, atau sama dengan. Ini tidak sama dengan itu bisa lebih kecil lebih besar, atau lebih kecil bisa ditulisnya lebih kecil lebih besar, atau tidak sama dengan tanda seru sama dengan. Ini untuk di codingannya. Jadi sebenarnya nanti kalau misalkan nantilah kita ada habis ini, kalau misalkan ada waktu, kita cobain di program kalau misalkan pembeda kemarin, kalau misalkan kalian cobain keluarin nilai A, B, C, D, E, itu kan gampang banget tuh. Ini kan bisa pakai kayak gini-ginian tuh, bisa pakai lebih besar lebih kecil bla 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 nya itu. Ini operator logika, ini sama aja kayak tadi, and or not itu kebalikannya. Jadi not and or. Jadi nah ini operatornya and atau dan atau or-nya kayak gini. Kita coba ke ini yuk. Kalian bisa buka ID1. Oh, dari tadi itu banyak yang minta itu. ID1. Kalian buka. Ini. Kita yang paling dasar banget. Paling pernah buka nggak sih? Ini id1.com. Ini buat compiler semua bahasa. Tapi emang harus kita coba Pascal dulu. Kalian mengenal program biar, tadi kan teori-teori banget ya. Nah sekarang kita coba. Kemarin juga kan teori-teori banget. Kita coba yang paling mudah tuh Hello World. udah dibuka kalian ID1-nya? Udah, Mak. Kita coba ngoding babarengan. Naonnya bahasa neta teh. Ini saya Pascal nih. Kan kalau misalkan tadi di Pascal tuh kita ada nama programnya. Jadi ini sebenarnya bisa ada bisa enggak. Misalkan kita coba ya. Misalkan kita ganti penjumlahan. Ini kalau misalkan kalian ada Pascalnya, coba Pascal bisa. Setelah ini kita bisa pakai uses CRT. Ini buat apa? Uses CRT tuh, jadi kita menggunakan CRT tuh dia mendefinisikan apa-apa saja yang sintaks atau perintah-perintah buat menjalankan di Pascal. Jadi kita harus ada uses CRT, tapi ada juga sebagian uses win CRT sama aja. Jadi ada beberapa tergantung tergantung si versi Pascalnya gimana. Nah, kita coba ID1 aja. Nah, ini kemarin kan kalau kita di flowchart atau apapun, kita definisikan variabelnya. Misalkan saya pengennya variabelnya A, B, C integer, atau misalkan saya pengennya C-nya nggak usah integer, atau C-nya misalkan float gitu ya. Di sini ada float ya. Lupa float misalkan ini. Nah, si Pascal biasa diakhiri dengan dengan titik koma. Jadi kalau misalkan bukan baris ke bawah, sebenarnya kalau kayak gini pun nggak masalah. Nanti nggak masalah sebenarnya. Nah, baru begin, baru kalau di sini kita coba.
Kalian nyobain sambil nyobain juga ya. Coba misalkan Ngikutin ada aja. Hah? Ngikutin yang Bapak. Terserah kalian ya, sok apa kita cobain aja, bisa aku juga salah. Ini biasanya clear screen tergantung ya mau ada mau enggak, tapi clear screen itu digunakan buat kalau misalkan di layar Pascal kalian banyak coding-codingan sebelumnya, kalau misalkan untuk clear screen ketika kita run dia balik lagi ke awal, ke nol gitu. Ke nol tuh maksudnya bukan ke nol, jadi clear lagi si layarnya, nggak ada tulisan Pascalnya lagi. Begitu. Kita lanjut. Saya juga ini write, jadi ada sintaksnya itu, ada write, ada read. Kalau write itu apapun yang ditampilkan di layar. Misalkan saya pengen coba masukkan nilai atau angka pertama, misalkan angka pertama ini nanti akan keluar tuh, masukkan nilai angka pertama, misalkan masukkan nilai angka pertama, kedua, titik koma jangan lupa, terus read, misalkan readline. Nah, beda ada readline, ada read. Bedanya readline itu dia ketika ngeklik masukkan angka pertama, ini dia langsung ke bawah readline-nya, masuk langsung si kursor tuh ke bawah. Jadi kayak spasi gitulah. Kalau misalkan read aja dia sebelah kanannya. Kalau kalian mau lebih ngerti ya masukin sendiri. Kita coba write juga. Kita bedain misalkan write line. Kita write line ya. Masukkan angka kedua. Readline atau read aja biar beda ya. Misalkan B. Nah ini kalau misalkan si AB ini nggak di itu ini integer ya, nggak di deklarasi variabel yang akan bisa pasti error. Misalkan kita langsung C titik 2 sama dengan, nah kalau di Pascal itu kayak sama dengan, misalkan sama dengan, jadi kita nyimpen di variabel C hasil penjumlahan, misalkan kita penjumlahan ya A tambah B titik koma, terus nanti right line hasilnya, hasil pembagian, misalkan hasil penjumlahannya kedua, misalkan ini titik duanya bisa titik koma, bisa satu ini ya. Ini misalkan kita panggil si C, misalkan bener nggak ya, kita coba. Error tuh ada error kan, jadi compilation error, research atau floatnya nggak ada. Berarti kalau kita coba C, berarti real ya. Kita coba bisa nggak ya real. Kita coba ada nggak? Pascal error juga ya. Error dan saya real. Oh real nggak ada. Program pasto kayak gini tuh ngaruh. Jadi ketahuan gitu. Ini misalkan ketik 1. Saya juga lupa, maafkan. Kalian ada yang berhasil? Ada yang coba? Misalkan ini biar ketahuan gitu. Kapan real tuh, kapan string. Tapi kok string error tadi. Kita coba. Ketahuan nih. Kok float nggak ada ya? Atau harus besar ya? Bentar. Error juga ya? Float nggak ada, identifier float. C, A, B, C. Apa ya? Integer. Bentar. Kita coba integer dulu aja deh semua. Kok float nggak ada ya?
Masih error ya? Masukkan angka pertama. Oh, jadi, nah kalau misalkan jadi ini nih, masukkan angka pertama karena ini lebih ke apa namanya teh? Kita coba input. Running. Dia terus-terusan ya. Jadi ini karena kalau misalkan di Pascalnya sendiri, ini tuh kalau misalkan masukkan angka pertama, dia langsung diam dulu. Jadi nggak langsung enter gitu. Ini masukkan angka kedua karena nggak ada inputan dari kita, jadi ya angkanya 0. Tapi kalau misalkan ya contohnya di sini misalkan A titik 2 sama dengan 2 titik koma, B titik 2 sama dengan 4. Nah ini pasti keluar. Nah kok bentar. Kan harusnya bener ya. Harusnya C-nya bukan segitu. Kalian ada yang punya Pascal? Bentar kok masih itu ya. Harusnya mah keluar 2 tambah 4 harusnya 6. Sebentar. Ini ID1 sih. ID1. Kita coba dulu Ctrl copy. Kita balik lagi. Ctrl V. Ini ada tadi. Tapi kok masih itu ya? Masih segitu ya? Print screen A-nya atau enggak? Kita coba. Ada yang punya Pascal atau DLP atau apapun? Kita bisa coba. Kita coba di Pascalnya karena ini mah dia nggak nerima inputan. Aneh. Oh, bentar. Kenapa? Karena ini harusnya ini dulu. Nah, kalau kayak gini kan langsung keluarnya. Karena dia nggak minta masukan. Tuh, kan nggak minta masukan. Tapi kayak kalau yang tadi kan minta masukan. Jadi anggap aja walaupun di atasnya udah divariabelkan. Udah dideklarasiin A-nya berapa, B-nya berapa, tapi tadi yang bawahnya segini nih, yang bawahnya nggak dimasukin, nah yang ini kan minta readline A itu dia minta inputan dari pengguna, dari kita. Coba ya, aku download dulu Pascal. Kalian cobain kalau misalkan tipenya Pascal itu pasti kayak gini. Ini adalah nama pemrogramannya. Ini ada uses CRT atau uses win CRT. Ini variabel. Misalkan apa, baru begin sama n. Diakhiri dengan n titik ya. Jadi kalau ada if, bla 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 bisa. Saya coba install dulu Pascal dulu. Saya tuh share screen nggak sih? Share screen ya. Coba ya saya install dulu Pascal. Cobain misalkan tadi mod div mod kayak gitulah. Cobain aja. Tapi inputannya harus sudah ada, nggak usah minta inputan dari itu ya. Misalnya kalau kalian Redline hello world, itu pasti keluarnya hello world. Itu yang paling mudah. Coba. Tapi kok ada ya? Sehingga nggak mau dia. Oh, nggak mau.
Oh, realtor real. Oh, realtor real. Astagfirullahaladzim, salah ngetik. Real. Bisa, silakan. Bisa. Real. Kalian tanyain lah sambil saya download. Tanyain apa gitu. Tadi baru or kita real nih tulisnya tadi real. Yang si C-nya real. Misalkan yang jadi kalau di Pascal tuh nggak ada float, kitanya real. Assalamualaikum. Di rumahku masih kuliah, kenapa Bu? Ya, ya nggak bisa Bu. Oh, oke. Sip, ya. Udah, udah itu, udah dikirim ke Budia, tapi saya kirim ulang ke Ibu. Nggak bilang kemarin. Oke, siap Bu. Ya, ya. Oke, siap. Oke, langsung siap, ya Bu. Ya, ya sama-sama Bu.
Gimana, ada yang bertanya nggak? Ini saya baru download Pascal, Pascal. Biar ngerti itu kalian. Kalau misalkan tadi yang ID1, biar ketahuan. Tadi kan ada inputan nggak bisa diinput kalau di ID1 atau bisa diinput. Kalian lagi nyoba? Ya Pak lagi nyoba. Ini masih di ID1 sih Pak. Iya, ID1 ya. ID1. 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 Lagi Pak, tapi error mulu. Gimana Mas? Kenapa errornya Mas? Mas lagi ya, Dimas gimana Dimas? Ini saya cobain Pascal biar ini ya. Duh, pengennya mah tatap muka langsung gitu sama kalian tuh ya. Udah lumayan ribet. Apa-apa? Heeh. Iya sih harusnya kan gitu. Kayak Di ada sintaksis Pak, di ada ID1 sintaksis. bisa diinput. Dia ada di bawahnya itu kan ada output sama inputnya. Nah, diklik inputnya baru nanti kita masukin. Tapi yang kayak gini gak akan kelihatan kapan kita. Jadi kalau di program tuh kan biasa masukin angka pertama, misalkan kayak tadi readline A, berarti kita masukin A dulu. Kalau di itu kan nggak kelihatan ya, apa? Kalau di apa itu teh? Kalau di ID1 nggak akan kelihatan si alur prosesnya itu loh. Jadi inputnya masukin dulu, apa baru jadi dua-duanya inputnya masukin. Mana kira ya? Yang codingan Bapak yang tadi itu masih ada nggak yang di ID1? Masih, masih. Sudah Bentar, Bapak coba. cek kah yang di inputnya itu? Udah. Masih nggak ada ya Pak? Jadi nggak kelihatan. Emang bisa dimasukin tapi nggak kelihatan alurnya gitu.
Ngerti nggak ya? Alur itu maksudnya Ngerti, Pak? ya ketika Maksudnya yang disuruh masukin angka A itu apa, ya, baru nanti selanjutnya lagi. lagi B gitu kan? Heeh. Iya, bisa itu udah keluar. Sebentar. Ini kalau kalian mau tahu ya si Pascalnya seperti apa, pokoknya ribet kalau di Pascalnya mah. Mana sih share screen? Hai, ada bangun. Nih kelihatan ini Pascalnya. Jadi emang kelihatan kan ini Pascalnya. Misalkan tadi bisa pakai CRT titik koma misalkan par. Jelek banget pokoknya malah. Asap lagi. Ya ini awal dasar banget pemrograman. Ini emang kayak tadi misalkan AB integer titik koma terus kayaknya misalkan ya titik koma berarti kan bikin CLR dan memang satu-satu. Dan kalau misalkan kayak tadi kalau paste ISO harus kalian dibuka di save dulu di apa di save dulu di itu dot pass misalkan, nanti kita bisa panggil, jadi bisa di notepad, bisa di apapun bisa, misalkan tadi right atau read aja deh, read aja deh. Dua koma return D misalkan, oh ini misalkan kita bikin real, lalu misalkan C titik 2 sama dengan A tambah B misalkan, terus D titik 2 sama dengan C dibagi D, C dibagi A misalkan, titik 2 sama dengan ya A dibagi A kali D ditambah C kurang dikurang B.
Lakeland. Ya, bentar. Ini lagi ada 2 kelas. Mic-nya mati, Pak. Emang sengaja. Emang sengaja bikin mati. Oh, Kita run. Makasih loh. Nah, bisa. Minta lagi. Oke. Tuh, jadi kayak gini, masukkan bilangan ke 1. Jadi kalau misalkan kayak kemarin kalian di flowchart kalian nggak ada angka-angka kayak gini, misalkan inputan A tapi angkanya aja A, B, C, itu nggak akan keluar misalkan. Kan kalau yang tadi kan nggak kelihatan alur kayak gini ya, yang tadi itu. Jadi enakan kayak gitu tuh. Jadi ini hasil penjumlahannya. Ini 1,2 plus 0,0 apa? Kan harusnya 12 kan? Karena dia sifatnya real, jadi real pasti kayak gini semua. Jadi dalam bentuk ada kok 1,2 kali 10 pangkat 1 kan 12. Jadi karena saya bilangannya real kayak gitu. Misalkan kayak gitu. Bedanya berarti real kalau Pak, berarti apa? kalau semuanya integer itu bilangannya bulat semua dong, Pak? Bukan 1,2 Iya, jadi 12. kita coba. Iya, emang kayak gitu. Kita Oh. coba compile. Oh. Bentar. Error nih. Oh, bentar. Coba kita balik lagi. Ini buka open. Ini udah lama banget nggak pakai nggak pakai Pascal. Hilang lagi dong. Ya, jadi real jadi kalau integer itu bilangan bulat. Cobain ya. Dulu tuh kan pernah ya kalian bikin ini bikin yang si penjumlahan kayak gitu, yang di e-learning ada kan dulu. Kita coba. Ini kan lagi. Kalian bisa dibikin ke ini nggak? Nah, yang ini nih. Ini kan ini A, B, C. Coba dalam bentuk itunya, dalam bentuk codingannya bisa nggak? Pasti bisa lah. Cobain. Waduh sih. Liar ya?
Nggak ngerti ya, kita coba Notepad. Aduh, ya Allah. Ini coba Notepad plus atau nggak Notepad aja. Notepad itu bisa kalian uses CRT, koma, misalkan variabel. Kalau misalnya kayak kemarin di yang apa V 4/3 VR pangkat 3, berarti kan yang harus diadakan variabelnya kan V. Itu kalau V besar V kecil ngaruh ya. Misalkan V-nya saya pengennya real, karena itu ada pembagian. Terus ini variabel ke bawah aja. V real. Terus nanti apa? Itu kan V itu bisa kita anggap aja misalkan V ini nggak usah disebutin V-nya, kita cari R-nya aja. R misalkan integer. Terus baru apa? 3 L C L R F C R koma, terus Brightland dulu aja. Brightland masukkan apa? Jari-jari ya, jari-jari. Sorry, jari-jari apa sih, kita lingkaran. Jari aja. Koma, titik koma. Readline tuh apapun inputan dari user, read ya. Ya kalau readline berarti sebelah kanannya, misalkan tadi R readline itu ke bawahnya, kalau read kita ke sebelah kanannya, misalkan R-nya. Ini huruf kecil ngaruh. Terus baru misalkan V.2 sama dengan 4 dibagi 3 dikali kayak gitu, 4/3 atau nggak usah pakai spasi deh, 4/3 kali P-nya misalkan 3,14 dikali, ini nggak tahu salah atau salah komanya, saya lupa, bisa koma bisa titik, kali R kali R kali R titik koma, baru nanti Brightland hasilnya hasil volume dua. Sorry, lupa. Ini buat dasar aja ya, nanti mah kalian kalau ngoding udah kayak gini. Masih besar. Titik. Kita file save coba ya. Bisa nggak ya? File save-nya di D aja. Kita coba aja di sini. Ininya all files, misalkan tes, enggak tes. Program 1. Pas. Kita coba panggil, bisa nggak ya? File. Bentar. Kita coba open. Oh, ini harus keluar nih. Filenya berarti jangan disimpan di situ. Aduh. Bentar. Kita coba bisa nggak kalau file kayak gini open. Salah ya, kayak gitu. Nggak bisa ya. Gimana ya? Harusnya bisa. Like. Cancel, nggak bisa di cancel. Ini nggak bisa.
Dicek FPC, coba ya kita FPC 264 download. Ya kalian cobain aja kalau ada yang pakai Pascal atau yang pakai tadi itu, cobain apa sih tadi FPC 264. Tadi apa sih FPC 264 bin pas. Eh, bentar. Saya bentar. Saya matikan dulu mikrofon.
Coba cek ada yang tahu nggak errornya apa. Ada jelek. Jelek. Ini ada yang salah, hei. Yang salah yang mana yang salahnya, hei? Iya kan, compile-nya error. Make main file chat program 1 file target line number total line 14 errornya illegal expansion program 1 udah pas. Bener sih tiga coba kalau itu compile error. Wow, kok ada error ya? 4/3 fit. Oh, ih, Webber volumenya sih kok keluar ya? Tiga, lima, kok langsung keluar ya? Volumenya drop sih. Kok langsung keluar ya? Ding 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 ding. Coba. Udah kalian. Bye. 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 27. Kok langsung keluar ya? Ding ding ding. Kok kalian pada diam? Apa coba? Masih nyobain Pak, tapi error wae. Naon error? Naon error? Apa yang error? Itu Pak yang CRT-nya bacanya error terus. Asa udah sama yang lain dah. Oh, bisa kalau misalnya PRT bisa swing ke RT. Gimana Pak? Pakai Win. Hah? Win CRT. Kau pakai pasal yang mana? Pakai yang ideawan. Ini Win compile successful. 314 ngaruh apa enggak? Apa? Apa itu? Ya, coba uses kalau nggak CRT, uses Win CRT. Coba ada yang share nggak? Errornya gimana? Compile
Ada yang mau nyoba? Oh. Nah ini kalau yang tadi ya, kalau misalkan yang mana tadi teh? Yang A. Nah kalau yang B ada yang bisa? Yang B? Yang B? Hehehe. Ini bisa juga di notepad juga, notepad dulu baru apa itu teh? Baru dipanggil di save kayak tadi. Coba emang saya lupa tapi udah bisa sekarang. Enter. Ricky, oh udah kalau di sini berarti Ricky bukan Ridlan. Misalkan ya kalian kan pusing nih kalau dari sini, bisa juga ya notepad kayak tadi. Dari notepad, bisa notepad plus bisa apapun, bisa apa? Bisa Sublime kalau mau yang enakan pemrograman mah Sublime Text. Kalian download aja Sublime. Sublime. Ini saya coba ganti lagi. Copy. Paste. Misalkan kayak tadi X sama dengan jangan ini dulu deh. Mana deh? X. Hah? Iya, berarti B C A X-nya berarti real. Coba saya stop, cobain. Saya stop. Waduh, kenapa Zan? Apa Zan? Udah nyoba tapi kurang paham. Oke Zidan, apa yang nggak ngerti Zidan? Coba ngobrol. Kita mah ini aja ya. Open-openan. Buka-bukaan. Gimana Zidan? Ya, gitu Pak, nggak ngerti Pak. Nggak ngertinya apanya? Sok, nggak apa-apa. Nggak tahu Apa? error, CRT error, nggak tahu di belah mananya errornya. Oh, bisa boleh share? Itu kau pakai ID One? Iya, Mana coba? Bisa share nggak? Ini sebenarnya yang CRT itu, yaitu dia tuh library. Jadi isinya tuh sintaks-sintaks yang bisa dikenali oleh si Pascal. Jadi bisa WIN spasi CRT atau CRT aja. Jadi kita harus menggunakan itu. Kalau nggak ada ya sintaks itu bakal error gitu. Terus jangan lupa titik koma. Kalau kayak tadi kayak saya A titik 2 sama dengan, nah si titik 2 sama dengan nggak boleh ada spasi. Kalau ada spasi pasti error. Kayak gitu-gitu hal kecil-kecil ya ngaruh. Coba kita strukturnya dulu aja deh. Jadi kayak misalkan kayak penjumlahan tadi, perkalian kapan digunakannya, integer, string. Misalkan coba kalian coba kalian bisa bikin ini nggak? Daftar apa? Misalkan masukkan nama, alamat, NRP, nama, alamat misalkan. Bisa nggak bikin? Kalau misalkan kita Jidan mau share nggak? nanti Pak, nanti. Saya cross device, di HP. Oh, di HP. Ya. Kita coba, misalkan ya kita coba untuk pengurangan penjumlahan lagi. Kok penjumlahan sih? Kita coba ke yang tadi apa? Kita masukin nama, NRP, kayak gitu-gitu. Kita coba share lagi. Itu berarti share lagi. Oh gitu. Emang ini mah harus banyak ini sih, harus banyak latihan. Ini saya semester 1 dulu kuliah, belajar coding-codingan, sisanya nggak pernah. Ini misalnya program perkenalan diri, nah si nama programnya nggak boleh ada spasi lagi ya, perkenalan spasi diri itu pasti error. Misalkan saya pengen nyobanya tipe datanya, saya pengen coba dengan admin, misalkan nama, dua, apa,
char. Terus alam NRP char. Terus tadi alam path char. Misalkan ini bisa satu-satu, jadi bisa juga kalian semuanya disatukan. Jadi nama, koma, NRP, koma, alamat itu char. Jadi bisa digitukan, dibegitukan. Terus misalkan kita coba print screen, ini kan nggak usah ada, kita ganti masukkan atau enggak masukkan NRP, ada atau masukkan NRP. Terus kan headline-nya berarti kan nama NRP, masukkan ini nama, copy, masukkan alamat, sebelumnya misalkan alamat, ini huruf besar pecahan sama, baiklah, akan RP, RP, terus ketik tambah yang pakai tanda petik itu harus ada spasi pun nggak masalah. Mau huruf besar, huruf kecil nggak masalah. Tadi Ribbon K, kalau yang tadi K, namanya adalah alamat file save as, kita di C, misalkan tadi di bin all files, misalkan program 2 pas save, kita panggil file open, ini ada program 2 pas open, udah ada, kita coba run, compile, berhasil, run, masukkan NRP. Tuh kan tadi kalau misalkan read-nya nggak pakai len, ini kan read-nya nggak pakai write-nya nggak pakai ln kan, berarti dia langsung ke kanan gitu. Jadi kalau misalkan write-nya nggak pakai ln, berarti dia di sini misalkan 15 2020 120, masukkan nama. Tuh kan bedanya nih, write len tapi di write len-nya dimasukkan nama, dia langsung si posisi kursornya dia langsung ke bawah kan. Kalau yang ini langsung ke kanan ya, itu tergantung kalian. Misalkan siapa 120 Pak, alamatnya mana? Hadir Pak, ada Pak. Oh ada, alamatnya di XX. Kok gitu ya? Bentar, lagi di run. Misalkan 1, 2, masukkan alamat. Bentar. Ada yang salah nih. Ada yang salah ya. Sintaksnya ada yang salah, tahu nggak yang salahnya kenapa? Hah? Jadi dia, bentar kita coba ya, kalau readline. Ini juga nama, langsung aman-aman aja sih kalau murid mau readline. Murid masalahnya, tapi dia langsung keluar ya. Apa saya 2 kali ngetiknya? Ya, lihat. 1, 2,
Tuh masukkan alamat NPWP Anda, alamat Anda. Ya. Salah ya? Mana coba yang salahnya? Ayo. Coba kalau misalnya ke Redland ya. Oke, kita compile. Berarti ngaruh Redland. Ngaruh ketika pas di enternya kan dia enter kan, minta enter. Jadi ketika di klik enter dia pasti next gitu. Redland. Nah, ini kalau misalkan ini kan tampilannya jelas banget. Kalau misalkan mau dicobain tampilannya bagus, misalkan ya banyakin Redland-nya. Misalkan di sini, saya pengen nambahin right. Misalkan ya itu masih ini, misalkan ini kan dasar banget. Redland. Misalkan apa? Ini pasti nggak akan, pasti jelek. Nantilah cara ngerapihinnya. Jadi nanti misalkan bisa bikin kotak, bisa apa. Misalkan ya contoh. Ini enaknya ini aja yang Redland. Tuh kan error aneh ya. Harusnya Redland. Bentar. 1, 2, 3. Kayak gitulah pokoknya. Seperti ini harusnya Redland. Yang tadi udah bisa, yang tadi yang si X sama dengan bla 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 bla, ada yang mau nyoba? Saya Pak. Sok duluan. Kenapa kalian? Bagus, udah kayak oke. Oke, coba Iya Pak, saya Pak. Tadi siapa? Kerajaan ya? Atau Dandi? Ya cobain kan yang Fahrenheit dan bisa nggak? Oh, Udah belum Pak? udah ada. Yang ini Pak? Ya udah Pak, gitu. Redland harusnya ya benar Redland sih. Dikeluarin yang si X-nya, X itu 2 sama dengan ini contohnya ABC-nya udah diketahui ya. Iya Pak. Inputan ya ABC minus B plus 2 kali C plus 4 kali A dibagi per 2A per 2 dikali C. Bentar kita coba lihat di itu dibagi 2C. Mana sih? Dibagi 2C. Kalau misalkan siapa? Iya yang Pak. si X itu yang di pembagiannya pakai kurung lagi Jadi Ini ya, Pak. 2 kalinya pakai kurung lagi Coba hasilnya sama nggak?
Oh, beda sih, Pak. Nah, itu harusnya yang benar. Jadi kan di situnya per 2C ya. Iya. Soal kan per 2C. Nah, kalau yang tadi yang awal bikin dibagi 2 dulu baru dikali C. Oh, Harusnya kan dibagi 2C. Makanya gitu. Iya. Coba yang lain ada yang ditanyakan atau ada yang nggak ngerti? Liatin lagi, Oh iya, Ada iya. yang nggak ngerti? Yang kurang paham atau apa? Sok ngobrol, ayo. Tadi banyak yang kurang Pak, paham. mau Siapa? nanya Pak, Boleh, 1, Alif. 3, 4. Pak, saya mau nanya. Boleh. Ini Pak, CLR SCRT itu teh apa sih Pak? Itu clear screen. Kalau bahasa itunya clear screen. Ini kayak tadi saya ketika lagi di run, kalau nggak ada clear screen itu yang sebelumnya tuh masih ada gitu. Yang si codingan hasil yang codingannya masih ada. Nanti kita cobain ya adanya clear screen atau nggak clear screen. Nanti kita cobain. Ini masih. Terus ini cobain. Pak, satu lagi Pak, uses CRT itu apa Pak? Uses itu apa? Uses kan itu satu sintak, jadi kayak misalkan var, begin, and itu kan apapun yang ada di Pascal itu tuh uses. Jadi kita tuh menggunakan library apa. Jadi bukan uses sudah pasti uses, nggak bisa di used atau apa. Nah, yang si CRT-nya itu tuh bisa WIN CRT atau CRT. Jadi itu tuh si CRT atau WIN CRT itu nyimpen semua library sintaks-sintaks yang digunakan atau yang bisa dibaca oleh Pascal gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada CRT uses WIN CRT itu pasti error. Pasti nanti deklarasi begin nggak akan keluar semuanya var, itu tuh nggak akan keluar semuanya gitu. Berarti uses itu buat si Pascal Bang, Pak, buat bahasa Pascal gitu. Betul. Nanti ada lagi kalau misalkan di C++ ada include, nanti include iOS.h kayak gitu-gitu. Jadi beda-beda. Nah, kalau yang uses CRT yang di ini hanya untuk Pascal. Siapa? Terima kasih Pak. Oke. Siapa ya, Pak? Gimana? Rafli, tahu gimana? Ya, sok duluan. Duluan. Yang apa namanya? Itu yang char itu bisa diganti string nggak sih Pak? Yang tadi alamat kayak gitu? Kalau string cobain dulu aja, karena sebenarnya di Pascal kita bisa kedeteksi string atau enggak gitu. Jadi kayak tadi float kan sebenarnya tipe data juga, tapi float ternyata ada di SQL, ada di Java. Float itu di C++ kalau salah. Nah, itu kita ganti jadi real kalau di real kalau di Pascal. Nah, kalau string cobain aja gitu. Bisa udah coba belum? Nanti saya coba ya kalau string. Tapi sama kan Pak, char sama real, Sama. char sama string. Sama. Sama. Kita coba ya. Sama. Oh, string masih kebaca, string kebaca, char kebaca. Jadi aman-aman aja. Jadi mau string mau char nggak masalah. Tuh, gimana sok lagi? Pak, ini Pak, yang X-nya, kalau misalnya diganti float, kok nggak bisa ya Pak ya? Karena float itu tadi, float itu nggak ada di data tipe data yang didefinisikan oleh Pascal itu float itu nggak ada. Jadi kalau di float itu kalau di nanti SQL itu pasti pakai float. Tapi kalau misalkan di SQL itu real juga nggak ada. Kayak gitu. Tapi real itu sama kayak float, cuma beda bahasa pemrogramannya gitu. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Sok. Ya, kita belajar benar-benar belajar dari nol lagi aja. Jadi kayak kemarin, kenapa perlu flowchart? Itu flowchart tuh ya cara pandang kita buat cara pandang. Kayak misalkan kita mau bikin program ya harus kayak gimana dulu. Kebanyakan orang tuh codingannya ngerti, ngeprogram ngerti, tapi pas disuruh bikin flowchart nggak ngerti gitu, atau nggak bisa kan salah. Kalau pemikiran kayak gitu kebalik gitu. Tapi kalau misalkan kalau nanti kalian di dunia nyata ketika udah ngoding apa ya nggak terlalu flowchart dibutuhkan kalau kecuali kalau kalian nggak dilaporin ya, karena orang awam
orang awam tuh maksudnya yang bukan programmer atau apa pasti bisa melihatnya di flowchart-nya, bisa dilihat di alur bisnisnya kemananya gitu. Ayo kalau misalkan ini kita banyak project kok, saya juga banyak project kan lumayan gitu buat uang sama kalian. Kalau misalkan benar-benar kalau saya sih PHP, tukang PHP-in orang jadi PHP-in lah. Tuh. Dan coba yang ini apa? Yang si Fahrenheit. Gak apa-apa, bareng-bareng aja di share aja kan. Kita bareng-bareng aja. So kalian kita bareng-bareng. Kayaknya lebih asik beginian ya, ngodingnya dibandingin teori-teori. Ada. Tapi offline Pak Iya, asiknya. asiknya offline. Jadi kalau ada yang nggak ngerti langsung datang ke masing-masing meja. Sekarang kan Tapi liar Pak. hah? Oh, maaf udah jam pengganti kelas kita. Apa? Si Atanya ditanya teh. Nah, kita coba. Tadi kan apa? Di sini buatnya buat apa itu teh? Mana sih? Yang Fahrenheit teh? Oh, Derajat Celcius ke Fahrenheit dan Kelvin. Ya. Sok cobain. Langsung aja siapa itu teh? Zan, nggak usah ada kondisi dulu Zan, karena kita belum diajarin kondisi Zan. Tapi kalau misalnya mau pakai kondisi juga nggak masalah Zan. Tapi jangan dulu aja lah. Kita cobain aja, berarti masukin derajat Celciusnya dulu aja. Right dulu. Hah? So nggak apa-apa, Redland. Ini kita bareng-bareng aja. Siapa yang lainnya? Redlandnya berarti kalian mau apa? Misalkan C, Celsius itu kan C misalkan, atau A, terserah. Sok mau A, mau C, mau A. Nggak usah, biasa aja, jangan tenang. Sok tutup kurungnya mana? C aja, jangan Celsius, C aja. Karena yang C titik koma, berarti itu kan awalnya masukin Celsiusnya dulu. Nah, kalau udah masukin yang Celsius berarti kita langsung A misalkan. A kan A titik 2 sama dengan apa? Kelvin itu berarti berapa? Kelvin itu 2. Nah, 273 ditambah itu kan? Tulis aja 273. Jangan Kelvin, langsung 207. A titik 2 sama dengan 273. Nah, tambah C. Betul. Titik koma. Nah, terus nggak usah pakai tutup kurung. Ngapain? Abang dikali lagi ya? Kan cuma tambahin aja kan? A 273 tambah Celsius. Tambah C titik 2. Nah, sekarang B titik 2 sama dengan berarti apa? Berarti 9 dibagi 5. Saya nggak hafal. 9 dibagi 5.
0,18. Dikali C tambah 32. Sip. Sebenarnya kalau kayak gini nggak apa-apa, nggak pakai kurung juga, karena 9/5 kan pasti 9 dibagi 5 dulu, terus dikali C dulu baru tambah 32, tapi nggak apa-apa kalau pakai kurung juga, nggak masalah. Kalau pakai 1,8 boleh nggak? Pak? Nggak masalah. Jadi nanti dan jangan 1 koma ya, 1 titik ya. Ya 1 titik Pak, pakai yang Ya. internasional. Nggak masalah. Sok, keluarin. Keluarin. Jadi right line. Right line-nya berarti tadi Kelvin apa? Fahrenheit berapa? Kelvinnya berapa? Hasil perhitungan ini aja, tulis aja apa? Yang atasnya berarti yang A itu apa? Fahrenheit ya. Yang A tuh jadi hasil perhitungan Fahrenheit gitu. Pakai Fahrenheit biar tahu. Kelvin ya, sorry. Kelvin. Baru yang itunya Fahrenheit. Nah, kalau yang B lebih baik B-nya ganti jangan integer. Bener nggak? Karena kan ada pembagian. Ya, kalau pembagian kan nanti keluarnya nanti apa? Komanya kayak ini. Sok cobain. Redline titik koma. Mana titik komanya redline-nya? Nah, sip. Kayak gini. Nggak ada apa? Ini copy aja nih, copy-nya dipindahin ke si ID1. Atau enggak channel nanti masukin langsung. ID1. Nah, berarti kita misalkan masukkan suhu Celsius. Ini salah tuh, suhu Celsius. Itu titik koma bukan sih? Oh, titik koma benar. Tapi ada kurang tanda petik 1, masukkan suhu Celsius. Nah, tanda petik 1. Nah, sip. Nah, itu berarti relation C. Kalau mau juga, tadi ada inputnya, jadi CC-nya diinputin dulu 1. Tadi kata Dani sama. Jadi kan yang input kan hanya 1 ya, satu angka, berarti 1 aja. Di ID1-nya, apa tadi, pas di run itu nanti ada input. Masukin inputnya C-nya berapa. Langsung di run lagi. Gitu. Oh, kamu langsung gitu, nggak apa-apa sih, sok. Ya udah, run aja dulu. Nah, input is empty kan. Coba pindahin ke inputnya. Nah, udah aku mau keluar ada input outputnya. Cobain aja langsung C sama dengan berapa. Tapi benar kok itu, Kevinnya kan kalau dia nggak ada input kan berarti 0. Tapi cobain aja C sama dengan C.2 sama dengan berapa. Udah 7. Oke. Tuh ada input tuh kan. Ada input, ada output kan. Tuh. Berarti 300 itunya. Nah, kalau tadi input kan karena kita nggak ada inputannya. Udah. Nah, kalau misalkan sok siapa yang nggak ngerti,
yang masih bingung apa sih ini teh apa sih sebenarnya ini teh apa gitu. Kalau misalkan apa ya sok lanjutin. Ada yang sok tanyain. Sok tanyain. Kita kalau misalkan ada yang bisa nggak kalau misalkan coba tentukan masukkan bilangan apa jumlah bilangan misalkan. Bisa nggak kalau misalkan dijumlahin 5 bilangan atau n-nya kita masukkan? Bisa nggak? Jadi kita mau menambahkan 5 bilangan enggak 5 bilangan, n bilangan. Jadi yang diinputkannya kita gitu apa si n-nya sesuai kita. Terus nah, oh ya terus nah kalau misalkannya kalau misalkan n yang apa jumlah bilangannya bebas di programnya fleksibel mau 3 bilangan 4 bilangan gimana? Gimana? Input protes seperti apa maksudnya? Bisa, tapi kita pakai kondisi ini kebetulan materi selanjutnya ada kondisi if else, ada while to, repeat until. Jadi kita kan misalnya kalau misalkan tadi mau nambahin atau misal operasiin beberapa bilangan tapi bilangannya kita nggak tahu kita masukkan atau kita yang nentuin kita pakai ada looping namanya. Looping itu dia si program secara berulang terus-terusan sampai si kondisi n-nya terpenuhi gitu. Caranya ini saya lagi bikin codingannya. Oh, kalian ada yang tanya lagi nggak? Ditanyakan apa gitu? Ini kalau misalkan kalian dibandingin sama prodi lain di informatika di kampus lain, kita bakal beda awalnya startnya karena emang ya itu tadi kita pengennya benar-benar dari nol semuanya. Karena kan nggak semua mahasiswanya mulai looping itu.
Misalkan kita dengan n titik 2 sama dengan tapi itu nanti kita bisa pakai array. Tapi jangan do array lah, kita masih kejauhan itu mah. Kita tentuin dari sekarang aja bilangannya berapa. Coba dulu, sok ada yang tanyakan. Yuk, ditanyakan yuk. A plus 1 ini
So kalian tanyakan, bisa keluarin itu nggak? Nilai A, B, C, pakai if. Nyoba nggak? Nyoba. Tadi ada yang nanya katanya kita pengganti mau kapan? So kalian mau kapan? Buat pengganti. Ya. Gimana? Cek. Oh, ada. Gimana? Halo. Halo. Pak mau nanya, Pak. Boleh. Nanya apa, ini kan saya tadi nyoba-nyoba yang pakai ini apa, Pascal. Itu, di ininya berhasil, cuman kok pas saya lihat beda sama yang lain gitu, Pak, sama yang teman-teman. Jadi kayak di sininya mah sukses, tapi di bawahnya gimana ya, bentar? Coba atau share screen. Ya. Oke, Pak, bentar. Share saja. Share screen bentar. Iya. Share screen mana sih? Nah. Ada, Pak? Aduh. Kayak gini, Pak. Gimana? Aduh. Kok buram ya? Buram. Kalau A 3, B 5, C 2, A mod B. Lihat. C berarti A-nya 3 mod 5, berarti hasilnya 3. Salah sih ini. Benar, hasilnya 3. 3 mod 5. Kan 3 dibagi 5, 0. Kan kalau mod sisa bagi. Itu kan awas, bukan hasil penjumlahannya tuh. Hasil. Iya. Benar 3. Kan 3 mod 5 kan 3 mod 5 berarti 3 dibagi 5, 0. Berarti sisa berapa? 3. Iya. Kalau mau pakai apa, pakai misalkan C-nya ada 3 data gitu atau lebih gitu bisa, Pak? Kayak ntar di penjumlahan atau pengurangan. Gimana? Oh, C-nya Kan gitu. iya, gitu. Nggak bisa. Jadi
kan kalau misalkan bisa mah bisa. Bener Bang, apa jalan tuh jalan, cuma nanti diambilnya tuh yang paling akhir. Kayak misalkan ini C titik 2 sama dengan A mod B, terus C titik 2 sama dengan A div B misalkan, terus C titik 2 sama dengan A bla bla. Nah, yang paling bawah yang dibaca oleh sistem Jadi ada yang di ini yang paling bawah aja, Pak. iya, kalau yang C-nya kalau mau kan lebih baik satu variabel ya satu Satu operasi gitu. Oke, Gitu, oke. Tir. Oke, Pak. Makasih. Iya, iya. Apa ada lagi? Ada. Jelas sih enggak. Tapi kecil. Ada nggak, Pak? Ada. Mana tapi orangnya kemana sih? Sok. Kenapa? Untuk kuliah pengganti itu ada yang nyaranin jam Sabtu, Pak. Soalnya gedein San. Sabtu jam berapa? Sabtu sekitar jam 9-an mungkin, Pak. Jangan terlalu pagi katanya. Jam 9 ya. Kalau siang kalian ada itu ya? Kalau siang ada kuliah ya? Nggak siang atau sore gitu? Sore, Pak. PKBN. Oh, PKBN. Iya, PKBN kalian masih mesti PKBN. Jam 2. Kalau jam 9 ya? Enggak, saya takutnya masih di jalan. Kalau sebelum PKBN jam 9. Dia takutnya masih di jalan kalau hari Sabtu. Kalau saran Pak Yusuf gimana waktunya biar ini? Kalau yang waktu fleksibel saya malam. Intinya itu. Sebenarnya kalau kalau misalkan enggak juga sama yang lain kalau malam ini ya sih. Iya, mau udah capek juga kalian kalau malam. Karena hari Sabtu tuh, ya Sabtu saya mau pergi ke Tasik. Sebenarnya ada yang nikahan. Jadi Sabtu sekarang mah nggak bisa gitu. Kalau Sabtu sekarang ya, kalau Sabtu nanti mah nggak masalah. Kalau Minggu pun nggak masalah kalau mau juga. Tapi kalau Sabtu tadi jam 9, kayaknya sih baru pergi jam 9 dari rumah. Kalau kepagian kan kasihan kaliannya kalau pagi, misalkan jam 7. Kalau saya masih ayo aja jam 7 sebelum pergi. Misalkan kita cuma bentar atau kita evaluasi. Hah? Yang lainnya. Kalau apa? Selasa. Malam nih. Selasa. Oh, Selasa. Boleh. Selasa siang juga. Pagi, siang, sore. Selasa satu matkul doang, Pak. Boleh. Boleh banget. Malam ini ditemani Wasti dan Mosklik. Yang lainnya Kasian. Kalau Sabtu. Nah, kalau gimana kalian? Tuh, Selasa, coba gimana? Selasa. Si Dandi kasihan Dan, kau di Bandung ya? Mainlah kampus. Iya. Aku mah ada cewek Lord. Ke kampus sih belum boleh sih Dan. Kalau lihat-lihat gitu nggak boleh ya, Pak? Boleh sih kalau sama saya mah. Maksudnya bukan sama saya, maksudnya misalkan kau ngechat, Pak, saya udah di depan. Nah, baru maksudnya sama saya boleh. Biasanya boleh kalau misalkan sama yang lain. Kalau sama yang lain nggak boleh. Maksudnya kalau misalkan Dani sendiri itu nggak boleh pasti. Karena satpam tuh ribet. Udah ada aturannya kan. Iya, Pak. Siap. Ya, kalau rencana Januari itu gimana, Pak? Belum ada kabar. Hah? Belum ada yang kabar. Rencana untuk Februari ya, antar mau offline. Soalnya saya pengen cepet-cepet ke Bandung, Pak. Bosen di Bogor, Tir. Kan bosen di Atala, Tir. Di rumah. Nggak di Bogor saya. Salah ya. Pusing Pak, Zoom mulu. Oh, si Alan si Atala, bener. Alan Atala kan satu. Oh, si Alan, Pak. Iya. Si Alan. Beda kampung, Pak. Beda kampung. Beda kecamatan malah. Iya, tapi kan sama-sama satu Bogor. Oh, Ya, Tir. Pak. Iyalah. Ya, semoga Januari kita masih belum tahu, tapi sekarang kan trennya udah positif. Trennya kan udah naik, jadi kayak udah zonanya udah nggak terlalu inilah.
Tapi saya lihat juga di sini Pak, kan saya lagi di Sukabumi, kayak sekolah-sekolah juga udah ada yang buka sedikit. Kalau Sukabumi kemarin juga saya ke Sukabumi tuh mau aja pindah di jalanan aja nggak pada pakai masker. Nggak pada pakai masker ya Pak, benar. Kemarin ke Sukabumi 3 hari begitu. Jadi kayak nggak ngerasa banget itu si coronanya. Di Bandung juga sebetulnya nggak terlalu kerasa. Sok aja kalian keluar kalau di Bandung. Tapi kan emang kalau ada razia atau apapun ya harus diituin. Itu. Anu Pak. Kenapa kan? Saya kan sholat Jumat di sini kan. Terus? Pada nggak pakai masker, kaget saya. Waduh. Kalau Iya, di Balikpapan itu di masjid-masjidnya pakai masker semua gitu Pak. Kalau di Bandung sih ya itu, dan kalau di kotanya maksudnya di daerah kota atau yang itu pasti nggak pasti pada pakai masker. Kalau yang di biasa-biasa mah enggak, masjid-masjid kecil enggak kayak gitu. Emang ya bagaimana lagi, tapi ya kita ini jaga jarak aja, bukan jaga jarak ya. Kita aja habis sholat atau apa kan udah bersih. Abang sebelumnya kan udah ambil air wudhu, udah bersih, terus setelahnya cuci tangan lagi aja. Kita aja yang lebih ke waspada diri sendiri. Kalau orang lain nggak pakai masker ya biarkanlah, itu hak mereka. Udah ya gimana lagi, yang penting mah kita sehat, kalian jaga kesehatan juga. Ini ada yang nyoba ini nggak pakai if yang nilai A kalau A-nya berapa, B-nya kalau A-nya kalau nilainya 80 berarti dia masuk ke C, D, E. Ini pada diem. Ini saya udah lihat sih Pak codingan yang untuk if-nya, tapi belum dicoba langsung. Maaf Pak. Apa Ul? Yang red key itu buat apa ya Pak? Red key atau redline fit red key. Jadi red key itu ketika di enter, jadi ketika beres program itu nggak langsung close. Jadi harus ada perintah kita untuk ngeklik enter atau ngeklik apa, langsung dia keluar. Oh, iya Pak. Terima kasih Pak. Ya kalau misalkan nggak ada pasti langsung keluar. Kita coba ya. Ini kita coba. Ini program masukin jumlah bilangan yang akan jumlahkan. Jadi jumlah bilangannya kita yang menginputkan. Karena kita menentukan jumlahnya, kita inputkan, tapi kalau si codingan programnya misalkan awalnya dari berapa. Jadi misalkan nanti penjumlahannya kan si A yang dijumlahkan, ini si B, ini while dulu sebenarnya while itu buat looping. Jadi ketika B-nya lebih kecil sama dengan N, dia maka melakukan hal-hal ini. Tapi ini yang dijumlahkan A itu kondisi awalnya 0. Berarti kan harusnya kalau misalkan 0, kalau misalkan dia ketika B-nya misalkan 1, berarti kan hasilnya harusnya 0 tambah 1 harusnya 1 kan. Itu. Nah, tadi red key yang buat si enter. Ini saya coba kalau nggak ada clear screen ya. Misalkan compile. Tuh, ini kan sebenarnya kalau clear screen masih ada yang atas tuh masih ada kan? Masih ada, tapi kalau clear screen ya benar-benar hilang si screen-nya mulai balik lagi dari awal. Misalkan tadi saya coba 4, berarti kalau 4 kan 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 kayak gitu. Hasil penjumlahannya 4, jadi 0 tambah 1 terus berapa, lanjutin 1 tambah 1 2 tambah 1 3 tambah 1 4. Ini penjumlahan 1. Kalau dilihat di codingannya ini tadi red key-nya karena enter, nah baru hilang. Kalau nggak ada ini pasti dia langsung hilang, langsung ke close. Itu kita coba tadi CLR SCR titik koma.
Ini artinya hilang dia. Oke. Compile. Kan hilang kan yang si clear screen, baik lagi yang kita kan 5. Jadi 0 tambah 1 tambah tuh. Langsung hilang kan, langsung ini kan. Jadi harusnya pakai reki. Jadi ketika di enter tuh dia nggak langsung hilang. Gitu. Atau nggak readline tadi read ln. Tapi ini kalau di Pascal ya begini. Nah kalau misalkan tadi pakai if, berarti kan kalau misalkan saya coba contoh kita codingin, kita ganti aja di sini pakai if-nya berarti banyak. Kalau yang tadi misalkan saya coba mau sintaks masukin nilai kalian, misalkan nilai algoritma misalkan saya pengen n tetap n, terus if berarti kan if dalam kurung n berarti lebih besar sama dengan 180 ya kan, dan misalkan right line nilai kamu adalah A, misalkan ini udah ketahuan A ya, jadi koma, else if nanti else if kayak gitu-gitu. Misalkan n-nya kurang sama dengan 8 berarti kurang sama dengan berarti n kurang sama dengan 72 kurang sama dengan kurang sama dengan 72 n itu bisa n, jadi bisa itu n-nya lebih lebih besar harusnya, n kurang dari 80 misalkan